video kali ini guys, saya akan merangkum alur cerita film action dari Tiongkok yang dirilis pada bulan Desember tahun 2023. Kisahnya menceritakan tentang seorang mantan anggota militer dari pasukan khusus 401 bernama Lin Yuan yang memutuskan pensiun dari kesatuannya setelah peristiwa tragis yang menimpa regu pasukannya saat menyelamatkan para sandera. Namun setelah sekian lama vakum dari dunia kemiliteran, ia terpaksa kembali kehidupan lamanya yang kelam setelah keluarganya diculik dan dihabisi oleh kelompok jaringan kriminal sindikat penjual manusia. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film action dari Tiongkok yang berjudul Angry Birds 2023. Di awal film diberitakan seringnya terjadi penculikan anak kecil yang dilakukan oleh organisasi sindikat penjual manusia. Selama ini pihak kepolisian di kota setempat telah berusaha mencari dan menangkap bos mafia sindikat kriminal tersebut, namun sampai saat ini belum ada hasilnya. Keesokan harinya, berada di sudut kota bagian timur, terlihat pasukan khusus dengan julukan Regu 401 menyusup masuk dan mengintai sebuah gedung yang diduga kuat sebagai tempat untuk menyandera anak kecil yang berhasil diculik oleh organisasi sindikat kriminal penjual manusia. Salah satu anggota pasukan Regu 401 bernama Lin Yuan, si ahli sniper, memberitahu rekan-rekan timnya bahwa target telah terkunci dan misi operasi pembebasan para sandera siap dimulai. Dan mereka pun segera beraksi. Berhasil melumpuhkan semua musuh, Lin dan rekan timnya pun menemui masalah. Para anak yang disandera tersebut ternyata telah dipasang bom aktif dengan timer pemicu induksi 2 arah. Untuk itu kapten mereka bernama Long meminta anggotanya termasuk Lin untuk mencari satu lagi timer pemicu ledakan bom tersebut. Setelah dicari, akhirnya timer kedua pemicu ledakan bom itu pun ditemukan. Lin berada di dalam kotak terrahasia. Kemudian Kapten Long meminta Lin untuk memotong kabel berwarna kuning secara bersamaan untuk membatalkan bom tersebut aktif. Namun saat akan memotong kabel tersebut secara bersamaan, Lin tiba-tiba termenung setelah mendengar suara alarm jam tangan anaknya berbunyi. Yang ternyata guys, anak Lin menjadi salah satu korban yang disandera di gedung tersebut. Lin yang tak berkonsentrasi dengan hitungan aba-aba dari kaptennya pun terlambat sekian detik memotong kabel berwarna kuningnya secara bersamaan, sehingga ledakan pun terjadi. Dalam peristiwa tersebut hanya Lin yang selamat, sedangkan semua rekan anggota timnya dan semua para sandera termasuk anaknya tewas dalam ledakan itu. Lin yang selamat pun diselimuti rasa bersalah hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk pensiun.
Setahun berlalu terlihat Lin kini beralih profesi sebagai tukang servis jam tangan di tempat tinggalnya. Saat sedang memperbaiki jam tangan, ia didatangi oleh 2 orang anggota ormas yang menagih uang keamanan. Dengan baiknya, Lin menyuruh kedua orang preman itu mengambil sendiri uangnya di laci meja kasir. Namun uang tersedia di dalam laci tak banyak sehingga kedua orang preman tersebut marah-marah dan akan mengancam melakukan kekerasan. Lin yang tak punya banyak waktu meladeni preman tersebut, ia kemudian menghajar keduanya hingga keluar. Di scene berikutnya kita berkenalan dengan Xiu King dan putri sematawayangnya bernama Xiao Yu. Xiu adalah seorang ibu yang bekerja di salah satu klub malam dan selalu menitipkan putrinya pada Lin jika ia sedang narik job. Karena ruko Lin dan Xiu bersebelahan dan bertetanggaan sudah lama. Cerita kemudian berlanjut pada malam hari. Di dalam sebuah mobil, seorang komandan kepolisian perbatasan kota bernama Sang Bo memerintahkan informan lokalnya bernama Yin untuk mencuri data rahasia tentang tindakan kriminal grup Siong. Jika nantinya bukti kejahatan tersebut telah didapatkan, maka pihak kepolisian punya dasar hukum yang kuat untuk meringkus pemimpin organisasi tersebut. Karena berdasarkan informasi yang sudah terkumpul selama ini, grup Siong bertanggung jawab atas penculikan anak-anak dan bisnis legal lainnya. Berlanjut keesokan paginya, terlihat seorang laki-laki berkepala botak bernama Xiao Ziwei sedang bertelepon dengan mitra bisnisnya. Ia merupakan seorang pemimpin grup Siong sekaligus bos mafia paling kejam di wilayah tersebut dengan memiliki bisnis legal di berbagai jaringan. Di saat yang bersamaan, Yin berhasil masuk ke dalam ruang kerjanya Siong untuk mencuri data tindakan kriminal Siong serta aliran bisnis legalnya selama ini. Setelah berhasil mengurus semua datanya dengan flashdisk, Yin segera bergegas pergi dari sana. Tapi setelah berhasil menjalankan misi rahasianya, Yin malah pergi ke klub malam terlebih dahulu ketimbang harus menyerahkan flashdisknya terlebih dahulu ke komandan Songpa. Di klub malam itu juga terlihat Xiu sedang menemani Yin untuk bersenang-senang. Namun satu hal yang tidak diketahui Yin ialah Songpa, si tangan kanan Siong, datang ke sana untuk menangkap dirinya karena telah ketahuan mencuri data pribadi bisnis grup Siong. Yin baru sadar dirinya akan ditangkap setelah mendengar suara tembakan peringatan dari Songpa. Tak ingin tertangkap, Yin mencoba lari ke locker room untuk menyembunyikan flashdisknya di salah satu handbag atau tas dompet milik wanita penghibur di klub malam tersebut. Setelah itu ia pun mencoba lari keluar, namun dengan cepat ia tertangkap dan langsung diinterogasi oleh Songpa. Songpa pun tak menyangka jika salah satu anggotanya seorang pengkhianat. Songpa kemudian meminta Yin memberitahunya di mana flashdisk berisi data rahasia Siong yang ia sembunyikan. Jika Yin tak memberitahu, maka anak dan istrinya akan jadi korban. Demi keselamatan istri dan anaknya, Yin pun memberitahu flashdisk itu berada di locker room. Setelah itu Yin pun disiksa hingga tewas atas perbuatannya. Kembali ke locker room, ternyata tas dompet tempat penyimpanan flashdisk tadi milik Xiu. Ia pun tak mengetahui jika di dalam tas dompetnya terdapat flashdisk paling berharga. Ia kemudian langsung pulang ke rumah tanpa rasa curiga. Keesokan harinya, Songpa melaporkan ke bosnya yaitu Siong bahwa flashdisknya belum ditemukan. Namun Yin berhasil ia habisi nyawanya. Mendengar itu tentu saja sang bos marah, tapi tiba-tiba pemimpin gangster lain bernama Wang datang menemui dirinya untuk memberi peringatan agar anak buahnya di bawah pimpinan Songpa tidak lagi mengganggu wilayah kekuasaannya. Mendengar Songpa berulah lagi, sang bos pun semakin memuncak rasa marahnya, sehingga ia pun menghabisi nyawa Wang dan bodyguardnya sebagai contoh bagi Songpa agar bertindak sesuai aturan perintahnya. Scene berlanjut ke rumahnya Xiu. Di sana ia baru sadar jika ada flashdisk di dalam tas dompetnya. Ia pun mengira flashdisk tersebut hanyalah mainan anaknya. Singkat ceritanya, pada malam hari Xiu kembali menitipkan putrinya Xiao Yu ke Lin untuk dijaga. Keduanya pun bercerita tentang kehidupan keluarga kecil yang bahagia sambil duduk di depan toko milik Yin. Malam pun berlalu, berlanjut keesokan paginya. Saat Lin dan Xiao Yu sedang berjalan akan pulang ke rumahnya, keduanya melihat seorang ibu menangis histeris karena anak bayinya akan diambil oleh beberapa anggota gangster.
Para warga yang ada di sana hanya bisa melihat saja ketika seorang ibu tersebut berusaha mempertahankan bayinya. Namun tidak dengan Lin. Dengan kemampuan ilmu bela dirinya, ia datang menghajar anggota gangster tersebut. Adegan lalu berpindah ke kantor kepolisian perbatasan. Di sana, Komandan Sangbo terima laporan dari stafnya jika Yin, informan lokalnya, ditemukan tak bernyawa di bawah jembatan. Tentu saja berita itu membuat sang komandan marah. Di waktu yang bersamaan, bertempat di toko pizza, Songba terima laporan dari anak buahnya jika flashdisk yang mereka cari berada di tas dompet milik Siu, seorang wanita penghibur di klub malam itu. Siu juga memiliki seorang putri bernama Xiao Yu. Mengetahui itu, Songpa pun memiliki rencana untuk menculik putri Siu. Kembali lagi ke kantor polisi. Di sana, Komandan Sangbo terima aduan dari seorang ibu bahwa anaknya telah diculik sepulang membeli pizza. Komandan Sangbo lalu memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan semua data guna dilakukan penyelidikan. Keesokan harinya lagi, Siu mengajak putrinya untuk membeli pizza. Kebetulan saat itu toko pizza sedang ada promo beli 1 gratis 5 bagi anak yang berusia di bawah 10 tahun. Tapi dengan syarat wajib mengisi biodata lengkap si anak tersebut. Siu yang tanpa menaruh rasa curiga, ia lalu memberitahu semua biodata anaknya sehingga diketahuilah di mana alamat tinggal mereka. Setelah selesai membeli pizza, Siu dan putrinya pun langsung pulang ke rumah. Pada malam harinya seperti biasa, Siu akan kembali bekerja di klub malam dan putrinya kembali dititipkan ke Lin. Sebagai ucapan terima kasih, Xiao Yu membawakannya pizza untuk Lin dan menunggu Lin pulang di depan rukonya. Namun naas, malam itu ternyata malam yang buruk. Xiao Yu tiba-tiba diculik oleh anak buah Songpa, sedangkan ibunya disiksa oleh Songpa di rumahnya karena tidak memberitahu di mana flashdisk yang mereka cari disembunyikan. Tak berselang lama, Lin yang baru pulang melihat 1 kotak pizza berserakan di depan rukonya. Ia juga melihat ke jendela rumah Siu, lampunya sedang menyala. Merasa ada yang tak beres, ia pun pergi mengecek rumah Siu dan ia melihat Siu sedang disiksa. Dengan kondisi yang sudah tak berdaya, Siu sempat memberitahu yang menyiksanya bernama Songpa tangan kanan Siong. Kedatangannya mencari flashdisk yang ada di dalam tas mainan anaknya. Terakhir, ia meminta agar Lin menyelamatkan putrinya. Setelah itu, Siu pun meninggal. Di tempat terpisah terlihat Xiao Yu disatukan dengan anak-anak lainnya di ruang penyanderaan yang telah berhasil diculik sebelumnya. Masih di waktu yang sama, Lin dimintai keterangan oleh Komandan Sangbo mengenai tewasnya Siu. Lin memberitahu saat kejadian dirinya sedang tidak berada di rumah. Dirasa informasi singkat itu cukup, Komandan Sangbo pun lalu pergi meninggalkan ruko Lin. Lin kemudian lalu memeriksa isi flashdisk yang ia ambil dari tas Xiao Yu. Dan ternyata di dalam flashdisk tersebut berisi data penculikan anak yang dilakukan grup Siong. Kelompok yang sama telah menculik anaknya 1 tahun yang lalu. Dari informasi tersebut, Lin kemudian lalu keluar menemui salah satu ketua gangster yang lain untuk mencari tahu di mana markas Songpa. Di bawah ancaman, ketua gangster itu pun memberitahu bahwa Songpa memiliki toko pizza sebagai jalannya untuk menculik anak-anak. Mereka yang diculik akan dikirim keluar kota melalui stasiun kereta api. Singkat cerita, keesokan harinya Lin pergi ke toko pizza yang dimaksud. Setibanya di sana, Lin langsung disodori promosi pizza beli 1 gratis 5 dengan berbagai rasa oleh petugas. Tapi tiba-tiba Lin teringat dengan kejadian 1 tahun yang lalu, yang mana ada seorang kurir makanan yang mengantarkan pizza ke gedung tempat penyanderaan anak-anak yang diculik mirip sekali dengan petugas pizza yang ada di depannya. Alhasil baku hantam pun terjadi. Selesai baku hantam, Lin bergegas pergi ke stasiun kereta api untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik dan akan dikirim keluar kota.
Setelah berada di dalam kereta api, Lin kembali paku pukul dengan anak buah Songpa. Tak butuh waktu yang lama, Lin berhasil menghabisi semua anak buah Songpa dan berhasil menyelamatkan semua anak-anak yang diculik. Tapi dari sekian banyak anak yang diculik, tak terlihat keberadaan Xiao Yu. Anak-anak yang diculik itu pun diantar ke kantor polisi untuk selanjutnya diserahkan ke orang tuanya masing-masing oleh Komandan Sangbo. Sebelum diantar pulang, Komandan Sangbo bertanya ke anak-anak itu apakah orang yang ada di foto ini telah menyelamatkan kalian. Dengan serentak anak-anak itu menjawab iya. Singkat waktu, Komandan Sangbo melakukan pertemuan rapat darurat bersama stafnya membahas semakin maraknya kasus penculikan anak. Dari informasi yang ia kumpulkan selama ini diketahui Xiong adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Xiong adalah bos besar di belakang grup Xiong. Berdasarkan hasil penyelidikan, grup Xiong telah menyelundupkan barang terlarang selama bertahun-tahun dan bisnis legal lainnya. Dalam menjalankan bisnisnya, Xiong dibantu tangan kanannya bernama Songpa. Tugas khusus Songpa ialah menculik anak-anak di bawah umur untuk dijual keluar kota dan dipekerjakan sebagai kurir barang haram. Lalu ada nama Lin Yuan. Ia merupakan pensiunan pasukan khusus 401. Kaitannya dengan grup Xiong ialah Lin terlibat dalam operasi pembebasan anak-anak yang diculik anak buah Xiong setahun yang lalu di sebuah gedung tua. Tapi misi operasi tersebut gagal total. Karena kesalahannya, seluruh anggota tim pasukannya dan anak-anak yang disandar termasuk anaknya yang menjadi korban penculikan tewas dalam ledakan. Lin juga orang yang telah menyelamatkan anak-anak yang diculik beberapa hari yang lalu. Untuk itu, kesimpulan pertemuan hari ini, Komandan Sangbo meminta tiap-tiap unit menyiapkan tim untuk misi operasi penangkapan Xiong. Pada malam harinya, Lin diam-diam menyusup masuk ke markasnya Songpa untuk mencari keberadaan Xiao Yu. Tak suka dengan basa-basi, Lin langsung menyerang anak buah Songpa. Semua anak buah Songpa tewas di tangan Lin. Kini giliran Songpa yang harus merasakan kejamnya interogasi dari seorang mantan pasukan khusus, yang mana ini juga bagian dari balas dendam kematian Xiu. Dalam siksaan tersebut, Lin meminta agar Songpa memberitahunya di mana keberadaan Xiao Yu saat ini. Tak tahan dengan siksaan, ia memberitahu Xiao Yu kini berada di markas besar Xiong. Jika Lin ingin Xiao Yu selamat, maka Lin harus menukarkannya dengan flashdisk berisi data pribadi transaksi ilegal grup Xiong. Sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan informasi penting, Lin mempercepat jadwal kematian Songpa. Singkat cerita, Lin pun datang ke markas besar grup Xiong seorang diri.
Kedatangannya pun langsung disambut oleh petugas keamanan grup Siong dengan berbagai macam senjata di tangan. Alhasil baku hantam pun kembali terjadi. Selesai melumpuhkan petugas keamanan grup Siong, kini Lin berlari ke lantai atas untuk mencari Siong. Setibanya di sana, Lin meminta Siong membebaskan Xiao Yu dan ia akan menyerahkan flashdisknya. Setelah Lin menyerahkan flashdisknya, ternyata Siong mengingkari janjinya. Tiba-tiba seorang bodyguard Siong menyerang Lin sehingga keduanya pun terlibat perkelahian. Saat keduanya sedang baku hantam, Komandan Sambo datang dengan pasukannya untuk menangkap Siong. Mengetahui itu, Siong pun segera kabur dengan membawa Xiao Yu. Tak dapat lari kemana-mana lagi, Siong pun hanya bisa memberi ancaman ke Lin dengan akan menembak mati Xiao Yu. Lin harus membuang senjatanya ke sungai jika ingin melihat Xiao Yu tetap hidup. Lagi-lagi itu hanya triknya Siong agar ia bisa menghabisi nyawa Lin. Setelah Lin membuang senjatanya, Siong menembak Lin dan melempar Xiao Yu ke sungai. Setelah aksi bunuh diri Lin, Komandan Sangbo dan pasukannya segera datang ke sana untuk mencari jasad Lin dan Xiao Yu. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Lin keluar dari dalam sungai sambil menggendong Xiao Yu. Ia yang masih percaya Xiao Yu hidup lalu memberikan pertolongan pertama. Setelah beberapa kali menekan dadanya, Xiao Yu pun sadar. Selanjutnya, Lin pun menyerahkan flashdisk ke Sangbo yang berisi data bukti tindakan kejahatan kriminal grup Siong selama ini. Tapi itu dirasa tidak cukup. Lin pun harus dibawa ke kantor polisi dan ditangkap karena telah melakukan operasi penyerangan ke markas grup Siong secara ilegal. Yang mana operasi penangkapan ini hanya boleh dilakukan oleh pihak kepolisian secara undang-undang. Dan filmnya pun selesai. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. I'm Chandra, see you in the next video and goodbye.